misalkan kita masak dalam contoh soal itu tidak memiliki kanan atau kiri, akan tetapi juga pas, yakni massa adalah kilogram, gram, ons, dan lain sebagainya. Itulah perbedaan yang sangat signifikan terkait vektor dan skala. Memasuki vektor, vektor dapat dinyatakan sebagai anak panah, di mana anak panah ini bisa mengarah ke kanan, di mana kita sudah perjanjian bahwa ke kanan itu artinya positif, sedangkan nantinya kalau ke kiri itu artinya negatif. Untuk anak panah ini dinamakan ujung dari vektor. Sedangkan yang di sini itu disebut dengan pangkal vektor. Kita ibaratkan vektor yakni A. Dalam penulisan vektor itu terdapat tiga cara, di mana yang pertama adalah kita memberi strip pada atas huruf, dan yang kedua kita bisa menggunakan A miring, dan yang ketiga kita bisa menggunakan A dengan huruf tebal. Jadi karena kita di papan tulis, jadi kita menggunakan strip di atas huruf A, yakni mengibaratkan itu adalah vektor. Ini dimaksud A vektor. Sedangkan ketika arahnya berbalik arah seperti ini, itu dinamakan negatif A vektor. Ya, nah ini untuk jalannya ini harus sama. Ketika yang atas itu 4 cm, yang bawah juga 4 cm. Tidak boleh yang atas itu 4 cm, yang ke bawah itu 2 cm. Untuk misalkan kita ingin memberikan vektor itu lebih panjang atau 2 kali A. Jadi di sini kita sudah sepakat bahwa ini 4, maka kita juga akan menggambarkan 2 kalinya vektor A. Kita tuliskan 2A vektor. Nah, ini merupakan 2 kalinya vektor. Jadi inilah yang dimaksud dengan vektor. Oke, memasuki bagian yang kedua, yakni penjumlahan vektor, di mana pada penjumlahan vektor itu terdapat 2 metode. Yang pertama adalah metode grafis. Metode grafis ini adalah metode menggambar. Lalu yang kedua ada metode jajar genjang, dan yang ketiga adalah metode analitis. Yakni yang pertama yakni metode grafis atau menggambar. Jadi kita misalkan di sini terdapat vektor A dan kita tambah dengan vektor B. Jadi gimana sih caranya menggabungkan antara kedua vektor ini? Dengan cara metode grafis, kita cukup memberikan ini garis yang ada pada vektor A ke bawah, lalu yang B kita sambung seperti ini. Nah, jadilah dari gambar penjumlahan vektor A dengan vektor B. Dan dapat kita tulis bahwa resultan sama dengan A vektor ditambah B vektor seperti ini. Lanjut untuk metode yang kedua, yakni metode jajar genjang. Untuk metode jajar genjang ini, kita kan sudah mempunyai vektor A dengan vektor B. Lalu perbedaannya ketika vektor A itu ditaruh seperti grafis yang di bawah, untuk vektor B itu ditaruh di belakangnya seperti ini. Nah, untuk menentukan resultannya, kita tarik garis hingga menyerupai jajar genjang. Nah, titik-titik ini kita sambung sehingga membentuk resultan vektor, yakni vektor A ditambah dengan vektor B. Inilah metode jajar genjang. Jadi sudah tampak ya kenapa sih kok dinamakan metode jajar genjang, ya karena ini membentuk jajar genjang. Jadi tidak hanya itu, dalam metode jajar genjang itu ada rumusnya. Jadi rumus resultan dari metode jajar genjang adalah resultan dari vektor
vektor A ditambah vektor B sama dengan akar, yakni dari vektor A pangkat 2 ditambah dengan vektor B pangkat 2 ditambah 2 kali A vektor B vektor dan dikali dengan cos theta. Jadi bisa kita menggunakan rumus ini. Ya, bisa dipahami. Oke. Memasuki bagian yang ketiga, yakni vektor gaya, di mana saya akan memberikan bidang koordinat yang saya misalkan ini seperti fx, yakni vektor x, dan di sini vektor y. Di sini sum x, di sini sum y. Saya misalkan bahwa di sini ada angka 6 dan di sini ada angka 4. Kita titik-titik disambungkan antara 6 dan 4, di mana kita harus tarik garis dari nol koordinat ini ke atas. Ya. Sehingga di sini membentuk theta. Jadi fx itu apa sih? Jadi fx itu diibaratkan dengan komponen vektor dan komponen vektor sumbu komponen vektor dengan sumbu x. Sedangkan fy adalah komponen vektor pada sumbu y. Ya, di sini fx pada sumbu x, fy pada sumbu y. Lalu untuk mencari rumus ketika misalkan fx-nya itu tidak diketahui, itu kita bisa menggunakan sistem trigonometri, di mana ini adalah tetanya, yaitu samping dengan miring, itu adalah cos. Sampingnya ada fx, lalu per di sininya itu adalah f, yakni vektor sini untuk garis miringnya, sehingga kita bisa operasikan, yakni fx sama dengan f kali cos theta. Inilah rumus yang dapat kita petik dari trigonometri. Lanjut, ketika kita misalkan fx sudah ketemu, lalu f-nya misalkan tidak ketemu, jadi kita bisa menggunakan trigonometri, yakni theta di sini, di mana yaitu depan dengan miring. Depan dan miring itu adalah sin theta. Lalu sin theta-nya depan adalah fy, miringnya adalah f, dan dapat dioperasikan bahwa fy sama dengan f sin theta. Itulah sedikit tentang pembahasan terkait bagaimana sih kalau kita mengerjakan fx atau fy. Lanjut kita pada latihan soal, di mana kita misalkan dari situ ya, yang tadi 6 dan di sini 4. Baik, ini adalah contoh soal yang penjelasan dari bagian kedua, yakni di mana kita sudah mempunyai di sumbu y terdapat 6 dan di sumbu x itu 4. Di mana di sini juga tertera bahwa wilayah x, sumbu x itu kita misalkan dengan i, dengan wilayah y
Baik, selanjutnya kita memasuki metode analisis, di mana pada metode analisis ini terdapat dua dari permasalahan, di mana tadi kan kita hanya menyelesaikan satu kuadran. Di sini kita menyelesaikan 3 kuadran sekaligus. Oke, jadi saya misalkan vektor dari A itu 6, vektor dari A1 itu 6, A2 itu 8, dan A3 itu 7. Di sini juga terdapat dari sudut yaitu 37 derajat untuk A1 dan untuk 53 derajat itu yang dimiliki dari A2. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita terlebih dahulu menggunakan trigonometri, di mana di sini sudah jelas bahwa ini yang 37. Di sini punya 53 dan di sini punya yang A3 yakni 90. Di mana kita sudah mempelajari dasar-dasar dari trigonometri, yakni kita menjadikan perbandingan 3, 4, dan 5. Selanjutnya, untuk menyelesaikan dari trigonometri ini, kita melanjutkan bahwa sin dari 37 derajat itu sisi depan dan sisi samping, di mana sisi depannya sisi depan dengan sisi miring, yakni sisi depannya 3 dan sisi miringnya adalah 5. Sedangkan untuk sin dari 53 itu sisi depan dengan sisi miringnya, sehingga kita dapat 4/5. Lanjut untuk cos dari 37 dan cos 53, langsung saja di sini untuk cos 37 4/5 dan untuk cos 5/3 itu adalah 3/5. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa trigonometrinya itu ada 35, ada 4/5 dan 4/5, lalu cos 53 nya itu ada 3/5. Oke, maka diperoleh dari trigonometri tadi bahwa kita masukkan ke dalam rumus, yakni rumus dari vektor AX, yakni A1X dikurangi dengan A2X, sehingga kita sudah mengetahui bahwa A1 cos 37 derajat dikurangi dengan A2 cos 50 derajat. Tadi kan sudah diketahui bahwa cos 37 derajat itu 4/5 dengan cos 53 derajat itu 3/5. Nah, habis itu kita 6-nya dari mana? 6-nya dari A di sini itu kita masukkan ke dalam A di sini, jadi 6. Untuk 8 itu dari A2 yang sama dengan 8, sehingga dapat diperoleh bahwa 6 kali 4 itu 24, 8 kali 3 yaitu 24, sehingga 24 dikurangi 24 adalah 0/5, dan 0/5 itu bisa kita sederhanakan menjadi 0. Lanjut untuk yang vektor AY itu sebenarnya untuk caranya itu sama, akan tetapi untuk AY-nya sendiri itu kita tambah dengan Y yang ada di bawah tadi dan di bawah ini. Kita tambah, kita kurangi. Jadi untuk AY dikurangi dengan A1Y itu dikurangi dengan A2Y, lalu dikurangi lagi dengan A3, sehingga dapat diperoleh bahwa 6 dikali 3/5, lanjut 8 dikali 4/5 itu dikurangi 7, sehingga dapat kita peroleh 18/5 itu ditambah dengan 35 dan nantinya dikurangi dengan 7, sehingga kita sudah memperoleh nilai 10 dikurangi 7 yakni sama dengan 3. Nah, sudah diketahui bahwa AX-nya itu 0 dengan AY-nya itu 3. Lanjut kita pada resultan ini. Untuk caranya sendiri itu sama seperti yang tadi.
dan juga sekilas info dengan penjumlahan vektor. Sekian dari saya, mohon maaf